Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya, kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Berita terupdate kali ini masih berkaitan dengan kontestasi ataupun polemik publik ya, yang memang bisa dikatakan menyita pegiat hukum tata negara, demokrasi, dan politik khususnya. Cuma kalau persoalan politik itu ya diserahkan pada masing-masing lah. Khususnya saya lebih dalam konteks ketatanegaraan dan demokrasi itu kan. Lagi-lagi masih berkaitan dengan KLB Partai Demokrat ya. Jadi seiring waktu dan bergulirnya sengketa kedua belah pihak, baik yang KLB ataupun yang masih definitif secara hukum, masih saling menggugat, saling menunggu, dan bisa dikatakan lagi proses hukum itu kan. Dalam beberapa kesempatan kemarin juga ini muncul berkaitan dengan polemik kewenangan ataupun kisruh, bisa dikatakan seperti kisruh norma hukum dan beda tafsir ya, berkaitan dengan mahkamah partai itu kan. Jadi kemarin juga ada yang mempertanyakan secara spesifik seperti itu kepada saya dan juga beberapa rekan-rekan. Ini insya Allah nanti saya konsepkan dan luruskan sebenarnya seperti apa itu kan. Nah, ini saya kutip dulu basis beritanya seperti apa, jadi biar nanti kalau kita diskusi memang ada basis data dan argumentasinya itu kan. Ini saya kutip dari tempo.com. Pakar hukum tata negara menilai KLB Demokrat melanggar undang-undang partai politik. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menilai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang melanggar undang-undang partai politik. Ya memang kalau kita cermati hampir pegiat tata negara dan demokrasi, saya menilai hampir 99% itu memang tidak mengiyakan dan tidak setuju dengan adanya KLB ini kan. Karena memang ini sangat merancukan dunia hukum kita itu kan. Saya lanjutkan, sebelumnya apa yang dialami Partai Demokrat ini sudah diantisipasi Undang-Undang Parpol. Pada pasal 32 disebutkan masalah internal partai diselesaikan dengan pembentukan mahkamah partai. Jika tidak selesai di mahkamah partai, pasal 33 Undang-Undang Parpol menyebutkan ada mekanisme gugatan ke pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Nah, kalau kita berbicara konsep mahkamah partai atau gugatan di pengadilan negeri, saya teringat ini. Jadi dulu ya, masih pasca setelah selesai Pilpres 2014 kemarin kan, yang pertama ini gonjang-ganjing yang sangat kuat berkaitan dengan pemecatan Fahri Hamzah ya dari PKS saat itu. Kemudian bergulir saling gugatan. Kemudian konsepnya saya rasa tidak sampai di mahkamah partai langsung ada gugatan melawan hukum itu kan. Karena kan kalau internal partai dia di pengurus atau internal partai sebelum pemecatan waktu itu kan Fahri Hamzah sudah dipecat PKS. Mengajukan gugatan sampai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi di Mahkamah Agung, menang gitu kan. Nah, lalu beda juga persoalan ketika kalau Fahri Hamzah itu kan memang dianggap PKS melakukan perbuatan melawan hukum atau onrehmatik dat itu kan, sehingga PKS saat itu juga didenda 30 miliar ya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap saat itu. Cuma kalau kita komparasikan lagi berbeda dengan kisruh di Golkar ataupun P3. Yang menarik P3 kalau saya cermati yaitu ini gugatannya sampai ada peninjauan kembali itu kan dari kubu Romah Hurmuzi, Pak Romah Hurmuzi itu kan. Jadi
tahun 2016, bahkan sampai ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 sampai memberikan mandat bahwa ini loh, ketika parpol ada sengketa silahkan selesaikan di Mahkamah Partai. Saat itu kan saat PK di Mahkamah Agung, Romi menang. Kemudian di sisi lain Pak Ian Faris waktu itu kan kubu lainnya kemudian mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan legal standing dan norma hukum berkaitan dengan sah tidaknya mekanisme Mahkamah Partai. Cuma saat itu ditolak ya, sama masih ingat di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 PU Garing 15 tahun 2017. Nah, walaupun sampai sekarang kalau kita cermati kubu Pak Romi kemudian Pak Ian Faris alhamdulillah sekarang sudah bisa bersatu ya dengan ketua umum yang hasil persatuan yaitu Pak Suharso, dan kemarin juga kita lihat beritanya juga sudah resmi didaftarkan di Kemenkumham kepengurusan baru itu kan. Ini memang menarik kalau kita berbicara komparasi gugatan parpol di pengadilan negeri ini. Kalau Mahkamah Partai beda lagi ya nanti. Nah, ini saya lanjutkan berita terakhirnya. Dia menilai aneh jika ada pihak-pihak yang terus-menerus mencoba membangun dualisme di internal partai politik di Indonesia, termasuk di Partai Demokrat nih. Cuma memang kalau dualisme itu saya katakan memang ada ya kepengurusan. Cuma kan persoalan maksud dualisme itu kan biasanya di dalam parpol sebelum bersengketa ya sudah saya pecat dulu kadernya. Jadi dia mekanisme ataupun ruang atau space Mahkamah Interparpol secara tidak langsung sudah hapus. Karena kalau Mahkamah Partai itu dia masih sebagai kader. Cuma politik itu kan memang sebelum ibarat kalian juga ada masalah sudah saya pecat dulu kayak gitu. Nah, kalau akhir-akhir ini juga ini berita juga misalkan di Partai Gerindra ada indikasi anggotanya ikut KLB di Sumatera Utara kemarin, ikut KLB Demokrat. Ada dugaan seperti itu di kader Gerindra. Nah, dia masih kader, kemudian Mahkamah Partai ikut menelisik. Lah, ini konteks ruang space-nya tepat itu kan kalau di Gerindra sekarang. Nah, ini cuma kita berbicara basis norma hukum aja sebelum nanti saya lanjutkan lebih detail ya. Maaf saya ngopi dulu ya bentar. Jadi berbicara konteks Mahkamah Partai. Jadi saya mencermatinya ini ada pertentangan norma hukum dan redaksional di pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Parpol, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 junto 2 tahun 2011. Pada intinya seperti ini. Pasal 32 yang ada 5 ayat itu kan pada intinya bahwa ketika ada masalah partai diselesaikan di internal parpol. Kemudian di sana khususnya di ayat 2 adalah redaksional Mahkamah Partai itu sendiri. Nah, batasan maksimal penyelesaian di Mahkamah Partai ini ada 60 hari. Kemudian di sana sifat putusannya adalah final dan mengikat secara internal. Lah, ada redaksional secara internal di sana. Jadi, secara internal konteks norma hukum dalam sebuah produk undang-undang ini memang sangat tafsirnya juga bisa objektif dan subjektif. Objektifnya kenapa saya mengatakan seperti itu? Ruang atau space-nya adalah ketika Mahkamah Partai dia harus masih SK sebagai kader parpol tersebut. Nah, persoalan permainannya adalah di parpol itu kan memang sebelum ada sengketa pecat dulu, jadi tidak masuk ruang tersebut. Biasanya seperti itu, kemudian ya sudah gugat saja di pengadilan negeri ya. Jadi mekanisme Mahkamah Partai ini memang langka dan jarang, walaupun ada beberapa partai yang masih menggunakan. Kemudian persoalan lainnya, misalkan di Mahkamah Partai ini gagal. Kemudian langkahnya seperti apa atau tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Di pasal 33 di sana juga ada mekanisme berkaitan dengan gugatan di pengadilan negeri. Jadi pada intinya di pasal 32 intinya kan maksimal
di Mahkamah Partai ada 60 hari, ketika tidak selesai di pengadilan negeri juga nanti di sana juga 60 hari juga batas. Nah, di pasal 33 ini juga di final dan pertama dan terakhir. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau gugatan secara umum itu kan dia sifatnya di pengadilan negeri tinggi sampai kasasi di MA. Nah, kalau di pasal 33 ini kan konsepnya memang di pengadilan negeri itu ketika di Mahkamah Partai gagal maksimal 60 hari, dia itu kan sifatnya adalah pertama dan terakhir. Sudah, kekuatan hukum tetap di pengadilan negeri seperti apa, memenangkan siapa. Nah, lalu konsepnya cuma satu, yaitu kasasi di Mahkamah Agung itu pun dibatasi waktu maksimal 30 hari di sana. Nah, jadi jenjangnya beda ya itu nih. Karena kalau kita berbicara tadi yang sudah saya sampaikan, PKS dan P3 tidak melalui mekanisme ini ya. Jadi gugatan perbuatan melawan hukum secara umum itu kan. Nah, lalu masuk kepada persoalan. Jadi kemarin saya masih ingat dalam sebuah perdebatan itu kan kedua kubu. Jadi yang dipermasalahkan salah satunya adalah di pasal 17 ADRT Partai Demokrat. Pada intinya adalah dianggap bahwa ada dugaan pasal tersebut melanggar pun juga bertentangan dengan undang-undang partai politik. Yang artinya bahwa ketika majelis tinggi yang diketuai oleh Pak SBY ini seolah-olah memangkas, kemudian mempunyai otoritas kuat di parpol, bahkan dianggap putusan Mahkamah Partai dia tidak final dan mengikat, bahkan masih minta pertimbangan majelis tinggi yaitu Pak SBY. Nah, ini kemarin yang menjadi perdebatan yang dianggap fungsi Mahkamah Partai itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara redaksional pasal di ADRT Partai Demokrat tersebut, kalau saya cermati dalam pandangan saya memang secara umum bisa dikatakan secara gramatikal bertentangan. Cuma pertanyaan yang muncul dan sangat dilematis ada, misalkan ADART sebuah parpol bertentangan dengan undang-undang parpol, siapa lembaga penguji yang berhak untuk menganulir ataupun membatalkan? MK tidak mungkin, MA apalagi itu kan. Nah, lalu yang mengusik ataupun mempersoalkan persoalan norma hukum ADART Partai Demokrat, legal standingnya seperti apa? Digugat di mana? Nah, ini juga persoalan. Kalau di pengadilan negeri, kalau kita cermati akhir-akhir ini ya, karena dianggap ini ADART Partai Demokrat menyalahi aturan, kita gugat perbuatan melawan hukum. Saya rasa sulit sekali, celahnya sangat kecil di sana potensi menguji kebenaran norma hukumnya itu, karena dari berbicara legal standing, kemudian norma hukumnya. Dan yang jelas adalah bahwa pasal 5 Undang-Undang Parpol dia sudah membungkus bahwa apapun yang menjadi polemik di partai, khususnya dalam perumusan ADART, selesaikan dan boleh berubah atau tidak yaitu di Kongres. Jadi kalau dulu di tingkat kemahasiswaan ya, Kongres mahasiswa itu kan sangat seru sekali ketika ada perubahan ADART ini konteksnya parpol itu kan. Jadi di sana perdebatannya saat kongres tersebut, ini sah nggak sih? Pantas nggak sih? Kemudian layak nggak sih redaksional seperti ini? Ada struktur majelis tinggi atau istilah dewan pembina, dewan kehormatan atau apalah istilah dewan penasihat, ini pantas tidak perdebatannya di kongres itu selesai dan dibungkus di pasal 5 Undang-Undang Parpol sebenarnya bahwa ADART Parpol dia urusan internal parpol. Nah, sebenarnya selesai perdebatan di situ sebenarnya. Cuma juga saya teringat menarik juga ketika ini ada perdebatan dulu saat ada uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, yaitu perdebatan antara Prof. Sadi Isra saat itu sebelum beliau jadi hakim Mahkamah Konstitusi ya, berkaitan dengan uji materi berlawanan dengan pihak pemerintah saat itu. Saya menarik pada intinya bahwa Prof. Sadi mengatakan bahwa pasal 32 dan 33 Undang-Undang Parpol ini bisa dikatakan inkonsistensi norma hukumnya.
Artinya setengah hati pasal 32 dipangkas oleh pasal 33. Kenapa? Ketika Mahkamah Partai tidak selesai, ini loh masih ada jalan lain kok di pengadilan. Artinya final dan mengikat di Mahkamah Partai yang dianggap selesai tidak ada lagi karena dibuka lagi ruang norma hukumnya untuk gugatan di pengadilan negeri. Ini yang dikatakan Prof. Saldi, dan saya rasa juga relevan juga kalau kita berkaca dari konsep mekanisme parpol itu sendiri. Nah, itu ya, jadi bagaimana sengkarutnya proses Mahkamah Partai yang dilakukan partai politik atau tidak, khususnya kemarin ini memang mencuri perhatian publik berkaitan dengan kisruh di Partai Demokrat, khususnya yang mempersoalkan legalitas ADRT, kemudian Mahkamah Partai dan sebagainya. Itu ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti bisa disambung lain lagi. Saya rasa kalau persoalan politik itu ya sudah, saya yakin bahwa semua pihak khususnya pasti mempunyai basis argumentasi dan klaim masing-masing. Dan kapasitas saya di sini ingin meluruskan saja konteks ketatanegaraan dan demokrasi itu kan. Jadi karena kalau dulu ada frame bahwa ini loh ADRT 2005 yang pantas dan sah, kemudian kita saling sama-sama argumentasi publik kan, 2020 kok yang sah karena sudah di dokumen resmi negara. Nah, kemudian ini muncul lagi Mahkamah Partai itu fungsinya seperti apa sih? Nah, kemarin juga dipertanyakan seperti itu oleh rekan-rekan semua. Jadi ini saya rangkum ya jawabannya nanti. Demikian ya dari saya. Insya Allah bisa disambung lain waktu lagi. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng yang mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.